Jadi kali ini kita akan ngomong Oppo A55 atau Oppo A55 karena kalau kita ngomongin seri-seri smartphone begini kan biasa ngomongnya ada Indonesia ada Inggris ya. Jadi gue ngomongnya dua-duanya biar aman. A55 sama A55. Sebenarnya gue bisa ngebahas video yang kali ini cukup singkat. Sangat singkat, cepat, jelas, padat. Karena bisa dibilang smartphone yang satu ini tuh tidak punya banyak gimmick. Dan gue juga cukup terkejut melihat Oppo saat ngerilis smartphone ini. Bahkan kalian juga gue rasa udah siap-siap banget buat nulis di kolom komentar. Jadi Oppo A55 atau A55 ini itu hadir dengan sebuah desain yang sebenarnya secara grip masih nyaman lah. 193 gram, ukuran layarnya juga pas 6,51 dengan adanya punch hole yang nggak di tengah jadi nggak ganggu, dan juga bezelnya itu juga cukup tipis, tapi untuk dagunya memang agak tebal. Untuk biometrik sendiri kalian bisa pakai muka, bisa pakai fingerprint di sisi kanan, dua-duanya aman, cepet, volume button, terus di bawah ada 3.5, ada Type-C 18 watt dan juga speaker. Nah, smartphone yang satu ini seperti biasa gue coba untuk main game andalan gue, karena sekali lagi gue akan mengeluarkan statement yang sangat bold. Saya tidak main Genshin Impact dan saya tidak peduli karena saya tidak tahu secara daily itu mainnya gimana. Jadi gue akan selalu ngebawa game yang gue tes pasti Warif, karena gue ngerti performanya itu segimana dan nyamannya itu segimana. Menariknya adalah smartphone ini menggunakan Helio G35. Terus dia konfigurasinya itu 464GB, nggak ada virtual expansion di sana, dengan ColorOS 11.1 based on Android 11. 11.1 kalau gue salah ingat, dengan layar 60Hz 6.1 SD Plus yang 720. Jadi secara layar standarnya IPS, secara performa ini agak membingungkan buat gua. Tapi balik lagi bukannya gua adalah sales Oppo, tapi ketika sebuah brand ngeluarin sebuah smartphone dan tetap ngerilis smartphone dengan konfigurasi yang kurang lebih sama, itu berarti ada target marketnya. Ya, sekali lagi ada target marketnya. Ini kan kalau kita ngomongin jualan kan ini masalah demand and supply ya. Maksud gua ketika ada yang mau beli ya dia akan ngeluarin. Kalau emang Oppo A55 dan semua generasi sebelumnya itu hanya terjual sangat-sangat di bawah ekspektasi mereka, ngapain mereka ngelanjutin kan ngerilis smartphone ini? Kan berarti ada yang tetap mau ngebeli smartphone ini. Dengan kalau kali ini memang dia itu ngejual di sisi kameranya di 50 megapiksel. Tapi gue kayaknya udah berasa berjalan terlalu jauh, jadi gue akan balik dikit lagi ke game yang tadi gue bahas. Dimana untuk Warif sendiri, smartphone yang satu ini itu nggak bisa nyampe performa yang playable buat gue. Mungkin buat beberapa orang dengan standar harganya yang udah terbiasa di angka 2 jutaan atau mungkin 1 jutaan, mereka bisa menerima itu. Karena gue kan pengguna Oppo Find X3 Pro, jadi kan terasa sangat jauh lah. Bahkan gue kalau di Reno pun itu masih bisa main. Tapi di smartphone ini, gue udah coba dua skenario. Yang pertama, seperti biasa, full brightness, volume setengah, dengan gue bikin custom di 60 fps, dan dia itu nggak kebuka opsi untuk high, mentoknya itu di medium, dimana itu untuk fps-nya sendiri itu nggak bisa stabil sama sekali di 60. Akhirnya gue turunin ke opsi kedua di 40 fps, dan bisa stabil di standby occasionally, tapi ketika kalian bermain dan bertempur dengan banyak efek di sana, itu bisa bahkan turunnya itu sampai ke 12-15 fps. Terus akhirnya gue coba performance mode mentok 30 fps. Jauh lebih nyaman sedikit, tapi di beberapa situasi juga akhirnya menurunkan FPS smartphone ini bahkan bisa ke 15-20 FPS. Cuman itu kalau efeknya lagi banyak. Dari sisi baterai sendiri, dia di 5000 mAh. Untuk match pertama itu sekitar 26 menit, itu 9%, dan match kedua itu 28 menit, yang performance itu di 8%. Jadi akan jauh lebih hemat kalau kalian tuh main di Warif dengan performance yang ditawarkan gitu dibandingkan kalian custom. Cuma baik lagi, gue pribadi nggak menyarankan kalau kalian main Warif dengan smartphone ini. Terlebih lagi Genshin Impact ya. Jadi maksud gue sadar diri aja kalau emang Warif sendiri di Helio G35 ini nggak kuat untuk ngangkat dengan RAM 4GB tanpa ada virtual expansion, kenapa kalian mencoba untuk minta gue nyoba Genshin Impact di sini gitu loh. Walaupun ya tetap kalian minta juga saya tetap akan coba Warif karena gue ngerti. Nah baik lagi kalau kita ngomongin dari kamera, dia itu punya kamera 50 megapiksel. Mungkin gue akan kasih lihat beberapa hasil fotonya. Sembari ini gue akan coba juga. Cuman baik lagi karena ini layarnya masih IPS, jadi secara warna mungkin tidak akan se-vibrant kalau kalian di layar OLED. Tapi di sini sebenarnya dari hasil detail untuk pencahayaan yang cukup, itu udah bisa bilang cukup banget. Tapi kalau kita ngomongin di low light, nanti kalian bisa lihat hasil fotonya sendiri. Terus untuk kamera sendiri, videonya dia itu bisa 1080p juga dengan 30 fps. Dan di sini gue akan coba juga langsung
kamera depannya yang 16 megapiksel, dimana di sini ada fitur AI Retouch. Ya kan gue matikan karena gue nggak mau muka gue terlihat sangat putih dan aneh. Tapi ini adalah hasil dari kamera depan untuk perekaman video dari Oppo A55 atau Oppo A55. Nanti kalau kalian mau ngasih komentar, silahkan langsung tulis komentar di bawah. Oke, jadi baik lagi setelah kalian nanti ngeliat hasil fotonya dengan harga 2 jutaan. Bahkan tadi waktu gue cek e-commerce tuh ada yang udah set harganya di 2 juta. Smartphone yang satu ini benar-benar ditujukan untuk pengguna yang casual. Tapi lebih ke desain dan kamera 50 megapikselnya yang terhitung oke. Sisanya gue rasa akan sangat banyak kalau mending di bawah sana, di kolom komentar sana yang akan menyatakan kalau ini akan jauh lebih bagus dengan harga segini, karena mungkin mereka ngelihat dari sisi performanya doang. Karena kita kalau ngomong tipikal YouTube pasti mereka ngomongin masalah price to performance, mereka nggak ngomongin gue adalah pengguna di daerah sini yang dimana gue akan lebih prefer kamera dibandingkan semuanya. Itu kan balik lagi ke preferensi orang masing-masing. Terus terakhir sebelum gue tutup, ini warnanya gue dapet tuh namanya Starry Black. Jadi kalau kalian lihat warna itu dia ada kayak titik-titik gitu kalau kalian geser-geser. Satu lagi warna itu warna biru, cuman dia ada kayak rainbow gitu, cuman birunya itu agak biru gelap dan glossy. Somehow buat gue itu nggak enak banget buat dilihat. Tapi baik lagi ke preferensi kalian, kalau kalian mau lebih wow warnanya silahkan, tapi kalau gue pribadi akan pilih warna hitam ini. Oke, jadi itu aja untuk Oppo A55 atau Oppo A55. Kalau kalian tertarik, kalau kalian suka dengan hasil kameranya, silahkan beli. Kalau kalian perlu secondary phone doang, silahkan beli. Tapi kalau gue rasa untuk daily use phone kalian, dimana kalian perlu heavy usage dengan multitasking dan segala macamnya, gue kurang bisa merekomendasikan. Tapi kalau cuma sekedar buat naro dual SIM tambahan, untuk teleponan, WhatsApp, sosial media, 60 Hz layarnya, ya masih bisa-bisa aja. Oke, itu aja. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye guys.